Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Zul Marsal SPD di mata pelajaran Sosiologi kelas 12 IPS. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Uh, Setelah kita belajar tentang perubahan sosial kemarin, sekarang kita akan membahas apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Kita mulai saja. Satu, pertama, bentuk perubahannya itu ada yang revolusi atau perubahan yang terjadi dengan waktu yang sangat cepat. Artinya itu perubahan ini secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Dan perubahan ini sering diawali dengan ketegangan atau konflik. Nah, artinya apa revolusi ini ya? Revolusi ini suatu perubahan, kalau dilihat dari segi waktunya itu perubahan itu terjadi dengan waktu yang relatif cepat ya. Kenapa cepat? Karena ada sebuah ke apa ya sebuah hal yang mesti dilakukan. Mungkin ada sesuatu hal yang sudah tidak pas lagi dalam kehidupan masyarakat, atau ada suatu kehendak masyarakat untuk perubahan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus dilakukan secara cepat. Dan biasanya perubahan revolusi ini akan membuat dua kelompok sosial ya, satu kelompok yang ingin melakukan perubahan, satu kelompok bertahan dengan kondisi yang keadaan seperti saat sekarang, seperti yang kita telah bahas tentang teori-teori perubahan sebelumnya. Nah, sehingga dengan terjadinya dua kelompok ini, maka biasanya perubahan revolusi ini sering juga diawali dengan konflik atau ketegangan-ketegangan yang terjadi. Nah, contohnya yang terjadi pernah di negara kita yaitu pada tahun 1998 ya, di mana terjadinya perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Nah, proses perubahannya itu terjadi dengan sangat cepat. Mungkin hitungan beberapa bulan terjadi perubahan. Kenapa terjadi perubahan? Ya, karena ada desakan dari masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa se-Indonesia, untuk terjadinya perubahan dengan sangat cepat. Sehingga pada gambar contohnya di sini, mahasiswa menduduki kantor DPR RI supaya mendesak pemerintah agar terjadinya perubahan sosial, terutama yaitu perubahan dari bentuk Orde Baru ke Orde Reformasi. Oke, selanjutnya ada lagi perubahan yang lambat. Kalau perubahan yang lambat disebut dengan evolusi. Evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat, dalam waktu yang cukup lama, tanpa ada kemauan tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, perubahan ini mengikuti kondisi masyarakat yang ada. Berbeda dari yang tadi ya, kalau revolusi itu masyarakat itu melawan keadaan yang terjadi pada saat itu, masyarakat mau berubah. Nah, kalau yang evolusi tidak. Kalau evolusi ini perubahan itu terjadi mengikuti irama kondisi masyarakat pada saat itu. Artinya perubahan itu ya terjadi secara apa ya? Bisa terjadi melalui mengikuti alur perubahannya tanpa ada suatu paksaan, tanpa ada suatu desakan. Dan biasanya waktunya terjadi perubahan ini sangat lama. Kita contohnya itu dalam pelajaran sejarah kita tahu ya bahwasanya peradaban manusia ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu sangat cepat ya. Mungkin ada kita kenal dengan peradaban manusia pada zaman batu tua, zaman batu muda, zaman logam atau Ramadan, sampai masyarakat bisa bercocok tanam sampai pada kondisi saat ini. Nah, perubahan-perubahan peradaban manusia itu tidak terjadi dalam waktu yang sangat cepat ya. Itu ada proses-prosesnya yang mereka lalui seirama dengan kondisi lingkungan masyarakat atau seirama dengan lingkungan alam pada saat itu. Sehingga terjadi perubahan waktu tidak yang waktunya sangat cukup lama ya, sehingga terjadi perubahan-perubahan peradaban manusia. Ini kita kenal, sering kita belajar dalam pelajaran sejarah ya. Yang ketiga itu perubahan dikehendaki. Ada lagi perubahan yang dikehendaki adalah perubahan-perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut. Nah, pihak yang menghendaki perubahan itu disebut dengan agent of change. Nah, ini perubahan dikehendaki. Perubahan dikehendaki itu artinya yaitu perubahan ini merupakan sesuatu hal yang sudah terencana, merupakan perubahan yang sudah terprogram, merupakan suatu perubahan yang betul-betul dipikirkan secara matang ya. Untuk apa perubahan ini dilakukan? Apa imbasnya ke masyarakat? Nah, itu dipikirkan dan direncanakan. Dan biasanya ini sering dilakukan oleh pemerintah ya. Ketika pemerintah melakukan sebuah perubahan, baik itu fisik maupun tentang aturan-aturan atau bangunan,
dan lainnya, biasanya pemerintah itu sebelum dilakukannya kegiatan itu, mereka telah memikirkannya matang-matang apa manfaatnya bagi masyarakat. Nah, orang-orang yang memikirkan tentang perubahan ini, orang-orang yang peduli dengan perubahan ini disebut dengan agent of change ya. Nah, contohnya perubahan yang dikehendaki itu misalnya pembangunan pemerintah ya. Misalnya kita pembangunan jembatan Batanghari. Jembatan Batanghari merupakan penghubung yang sangat vital ya antara satu kabupaten dengan kabupaten lain atau satu kecamatan dengan kecamatan lain. Karena Sungai Batanghari kita merupakan sungai yang lumayan lebar juga sehingga sulit untuk pembangunannya. Dan dulu sungai kita sebelum adanya jembatan ini, contohnya mungkin di jembatan Batanghari 2, 1 dan 3 di Tanjung Jabung Timur ini ya. Dulu sebelum adanya sungai, mobilitas masyarakat sangatlah lambat ya, terganggu karena masyarakat harus melewati sungai dengan menggunakan alat transportasi sungai yang sangat sederhana sekali. Nah, maka dari itu dibangunlah jembatan oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan untuk supaya mobilitas kegiatan masyarakat ini bisa berjalan dengan cepat, efisien, murah dan lebih membawa kepada dampak perekonomian masyarakat ya dengan adanya jembatan. Nah, pembangunan jembatan ini disebut dengan perubahan yang dikehendaki. Tetapi ada lagi perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki ini yaitu perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebab timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Nah, artinya apa? Ini berlawan dengan yang tadi. Pertama, dikehendaki direncana. Biasanya setiap perubahan yang direncanakan akan bermunculan, akan ada menempel nanti ya perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki. Tadi jembatan udah dibangun oleh pemerintah, contohnya jembatan Batanghari 2 di Jambi. Nah, ketika jembatan itu sudah dibangun, terhubunglah antara kota Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muara Jambi dengan sangat cepat ya, yang dulu susah untuk dilewati. Setelah jembatan itu terbangun, bermunculanlah perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki. Apa perubahan yang tidak dikehendaki itu? Contohnya bermunculan pedagang-pedagang kaki lima di atas jembatan Batanghari itu, yang mana pemerintah tidak pernah memikirkannya ya. Kalau jembatan ini dibangun, nanti akan diperbolehkan orang berjualan di sana, berjualan sosis, minuman dan lainnya. Tidak pernah pemerintah mikirkan. Pemerintah hanya memikirkan nanti mobilitas masyarakat berjalan dengan lancar. Nah, ini contohnya ya. Jembatan Batanghari itu bermunculan pedagang-pedagang sehingga ini menimbulkan masalah ya, menimbulkan masalah kemacetan, menimbulkan masalah kebersihan, bahkan sekarang mungkin kadang-kadang mereka juga pernah berkonflik dengan pihak Satpol PP ya. Ini perubahan yang tidak dikehendaki. Jadi intinya setiap ada perubahan yang direncanakan biasanya akan ditumpangi atau akan dicangkuki juga oleh perubahan-perubahan yang tidak direncanakan. Oke, lanjut. Perubahan kecil. Perubahan kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Nah, ini perubahan kecil. Namanya aja kecil ya. Kecil berarti ya perubahan yang terjadi masyarakat itu tidak terlalu membawa tidak membawa dampak besar terhadap masyarakat. Tidak membawa dampak terhadap struktur masyarakat, tidak membawa dampak terhadap lembaga-lembaga masyarakat, sehingga perubahan yang terjadi itu ya dirasakan hanya biasa-biasa saja. Nah, contohnya apa dampak perubahan kecil ini? Ya, contohnya dari segi model pakaian. Kita tahu ya, mungkin Anda dari kecil sampai saat ini usia Anda mungkin telah melihat beberapa contoh model pakaian yang sudah menjadi tren di kalangan masyarakat. Nah, setiap terjadi perubahan model pakaian itu apakah membawa dampak perubahan besar terhadap masyarakat? Apakah membawa dampak perubahan struktur masyarakat? Apakah membawa dampak terhadap lembaga masyarakat? Tidak ya. Jadi perubahan-perubahan seperti ini, gaya hidup yang seperti ini, gaya rambut, model pakaian, atau terkadang juga gaya-gaya bicara kekinian atau orang nyebut bicara gaya anak gaul gitu ya. Ya, itu imbasnya tidak terlalu dirasakan masyarakat, dan masyarakat yang mengalami perubahan yang mengikuti perubahan itu juga hanya sebagian kecil. Nah, perubahan yang besar. Perubahan yang besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Nah, ini perubahan besar ya.
Jadi perubahan besar ini, suatu perubahan itu membawa dampak yang besar terhadap masyarakat. Masyarakat tidak bisa menganggap itu hal yang sepele. Masyarakat merasakan imbasnya. Mungkin Anda sering dengar cerita masyarakat, ya, ketika orang lagi kumpul-kumpul cerita, wah semenjak adanya ini terasa betul perubahan terjadi di daerah kita, di kampung kita ini. Nah, contohnya ini, dulu eh, dulu kita terkenal dengan negara agraris. Hampir setiap penjuru Indonesia kemanapun kita pergi, kita menemui eh, persawahan atau pertanian di mana-mana ya. Kita lihat masyarakat pagi-pagi udah pergi ke kebun, lalu terjadinya nilai-nilai kegotong royongan. Ketika ada yang mau menanam padi, semua satu kampung ikut membantu menanam benih padi. Lalu kita rame di sawah sambil bercengkrama. Terasa betul keakraban di antara masyarakat. Nilai-nilai kegotong royongan itu tumbuh. Kenapa tumbuh? Ya karena semua masyarakat dominan perekonomiannya itu agraris, sehingga budaya tolong menolong itu sangat kental terasanya. Tapi tiba-tiba mulai sekarang ya, peralihan besar, mulai banyak kawasan-kawasan industri. Sehingga banyak masyarakat sekarang itu bekerjanya tidak lagi di agraria, mereka tidak lagi bekerja di sawah, mereka tidak lagi bekerja di pertanian, lahan pertanian mereka. Tapi mereka sekarang lebih cenderung bekerja di pabrik-pabrik, atau menjadi buruh ya, atau bekerja di pasar, atau mereka tidak mau lagi bekerja untuk di bidang agraria. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi perubahan yang sangat besar dengan masyarakat. Apa yang berubah? Banyak yang kita rasakan ya. Struktur masyarakat berubah, nilai-nilai kegotong royong kita semakin lama semakin hilang. Masyarakat kita yang dulunya orangnya baik-baik, ramah-ramah, sekarang sudah menjadi individualis, tidak lagi peduli dengan lingkungan. Kenapa? Ya karena nilai-nilai gotong royong itu tidak ada lagi. Orang bekerja sekarang sesuai upahnya mereka. Di mana mereka bekerja, berapa upah yang didapatkannya, ya mereka lebih cenderung di lingkungan itu saja. Terjadi perubahan yang besar ya. Nah, ini banyak contoh perubahan-perubahan yang lainnya. Nah, demikianlah dulu bentuk-bentuk perubahan ini kita kaji pada saat ini, dan Anda bisa lihat contoh-contoh yang lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ini banyak sekali contoh-contoh bentuk-bentuk dari perubahan itu yang terjadi di masyarakat kita. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.